untuk menempatkan tabel ya pada slide presentasi ada berbagai cara. Cara yang pertama adalah kita dengan menambahkan slide baru dengan pilih di tab home, Anda pilih new slide, misalkan saya pilih title and content, maka Anda masuk ke slide baru yang berisi informasi title-nya mau apa, kontennya apa. Misalkan title-nya saya ketikkan data penjualan tahun 2020 misalkan saja, ini title-nya. Nah, sedangkan kontennya saya kebetulan ingin berupa tabel. Nah, kalau Anda perhatikan di area konten, di sini ada banyak pilihan yang dapat Anda tempatkan sebagai konten. Anda bisa menempatkan tabel, ini, insert tabel, bisa berupa grafik, ya, bisa berupa smart art, ya, bisa berupa picture, ya, atau online picture yang gambarnya diambil dari internet, atau bisa berupa video atau berupa icon. Nah, kebetulan saya ingin mencoba menempatkan tabel pada slide presentasi. Anda tinggal pilih ini, insert tabel. Nanti akan keluar kotak dialog insert tabel. Anda tentukan ya tabelnya itu mau berapa kolom, berapa baris. Number of kolomnya Anda tentukan berapa, misalkan saya mau 3. Di sini kemudian number of row-nya mau berapa, misalkan number of row-nya saya mau 4. Jadi 3 kolom, 4 baris. Kalau sudah Anda klik OK, maka tabelnya akan ditempatkan dengan menggunakan style tabel sesuai dengan desain template yang sedang Anda pilih. Ya, dengan tampilan sebagai berikut. Kemudian saya bisa perbesar area tabelnya sesuai kebutuhan. Kemudian Anda juga bisa geser posisinya dengan mengarahkan ke bingkainya sampai keluar panah 4 arah. Kemudian Anda geser posisi tabelnya sesuai dengan keinginan. Untuk memperbesar tabel, ya, Anda bisa menggunakan titik pegangan atas bawah untuk merubah tinggi dan titik pegangan kiri kanan untuk mengubah lebar ke kiri dan ke kanan, atau menggunakan sudut-sudut titik pegangan untuk mengubah secara proporsional. Sebagai alternatif, Anda juga dapat membuat tabel dengan menggunakan tab insert, kemudian di sini Anda pilih tabel pada group tables di sini. Banyak cara lain yang dapat Anda tempatkan untuk membuat tabel. Nah, kalau Anda perhatikan di tab insert, group tabel di sini, ada pilihan insert tabel. Anda dapat menentukan mau berapa baris, berapa kolomnya melalui pemilihan jumlah kolom dan baris yang ada di sini. Misalkan seperti tadi, kalau ingin 3 kolom 4 baris, ya Anda sorotkan 3 kolom 4 baris. Hasilnya sebagai berikut. Itu alternatif yang kedua. Atau bisa juga Anda menggunakan insert, kemudian di group table Anda pilih tabel di sini. Anda juga dapat menggunakan pilihan insert tabel di sini. Keluar kotak dialog insert tabel, Anda tentukan mau berapa kolom, berapa baris. Saya cancel. Atau Anda juga dapat menggunakan draw table, yaitu dengan cara digambar. Ya, Anda seperti menggambar, Anda tentukan bingkainya, kemudian Anda tarik garis secara memanjang ataupun secara vertikal untuk melengkapi tabel yang Anda inginkan. Atau Anda menempatkan tabel yang terkoneksi secara langsung dengan Microsoft Excel. Kita coba ya penempatannya menggunakan insert tabel saja seperti tadi. Anda pilih insert tabel, saya ingin 3 kolom, kemudian tadi 4 baris. Oke. Kalau sudah, saya ubah ukurannya ya. Saya geser dengan mengarahkan sampai keluar panah 4 arah, Anda geser. Saya ubah ukurannya, kemudian kita coba lengkapi tabelnya atau kita atur tampilan tabelnya. Ketika Anda menempatkan tabel, Anda otomatis punya dua contextual tab, tab design dan tab layout. Di tab design di sini Anda dapat mengatur style daripada tabelnya. Ya, style tabelnya itu Anda pilih dari sini. Anda bisa memilih bentuk tabel. Saya pilih bentuk seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya, selain Anda menggunakan tabel yang sudah ada, Anda juga dapat mengaturnya menggunakan secara manual. Anda memilih warnanya dari sini, ya. Kemudian juga Anda dapat memilih pemberian efek bingkainya, bordernya, misalkan seperti ini. Setiap sel diberi, setiap batas kolom dan baris diberi garis. Anda gunakan di sini. Saya pilih border, ya, pilih border. Bisa Anda all border berarti setiap sel diberi garis batas, ya, bisa bingkai luarnya saja, bisa atas saja, bisa bawah saja, kiri saja, kanan saja, dan seterusnya, atau no border, menghilangkan garisnya.
mengikuti default yang Anda inginkan. Ya, di sini. Saya misal saja saya pilih all border saja. Kemudian berikutnya Anda juga dapat memberikan efek bevel seperti ini, ya. Efek bevel pada sel daripada masing-masing tabel yang Anda tempatkan seperti ini. Ini memberikan efek bevel seperti dipahatkan, ya. Terserah mau yang mana, ya seperti ini misalkan saja, ya. Atau juga Anda dapat memberikan efek shadow, pada bingkai tabelnya. Ini shadow. Atau juga Anda dapat menggunakan efek reflection, seperti tabelnya disimpan di atas kaca, ya. Jadi Anda dapat melakukan pengaturan secara manual menggunakan pilihan ini. Ini untuk memberi efek shading, pewarnaan, ini untuk memberi efek bingkai, border, dan juga untuk memberikan efek lainnya sesuai dengan keinginan. Nah, misalkan saja saya ingin ya si tabel ini ya tidak menggunakan warna antar baris ya. Nah, kalau ternyata Anda tidak ingin dibedakan warna antar barisnya, di sini ada area table style option. Di area table style option ini ada banded row. Banded row ini adalah untuk membedakan warna antar baris. Kalau banded column untuk membedakan warna antar kolom. Saya pilih banded row-nya dibuang sehingga warna antar barisnya tidak atau antar baris tidak diberi warna yang berbeda. Kalau centang header row Anda centang, berarti dia dibedakan antara baris judul dengan konten datanya. Kalau first column berarti baris pertama yang akan dibedakan. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Ini adalah table style option yang dapat Anda lakukan ketika memilih style. Hati-hati kalau Anda sudah melakukan pengaturan shading, kemudian pengaturan border, pengaturan efek, kemudian Anda pilih style dari sini, maka apa yang sudah Anda atur secara manual, baik itu border, kemudian juga shading dan juga efeknya akan berubah kembali mengikuti style terakhir yang Anda pilih. Di sebelah kanan ini terkait dengan teks yang ditempatkannya. Terkait dengan teks yang ditempatkannya. Itu ada di pengaturan sebelah kanan, yaitu untuk word art style, ini mengatur teks yang ditempatkan, dan draw border untuk memberikan pengaturan tambahan garis dengan cara digambar atau menghapus garis tertentu. Saya misalkan garis tertentu mau saya buang, saya pilih erasure, kemudian saya hapus ini. Nah, ini kan menghapus. Tuh. Ini fasilitas draw border. Saya batalkan, undo. Itu kalau menghapus baris. Kalau menghapus batas kolom, Anda gunakan ini. Ini menghapus batas kolom. Undo. Ya, undo. Nah, atau Anda juga dapat menghapus sekaligus dengan cara ditarik seperti ini. Dia akan terhapus. Nah, berikut sebaliknya. Kalau Anda mau menggambar, menambah, Anda pilih draw tabel, kemudian Anda tarik ya garis yang Anda inginkan, ya. Anda tarik di posisi garis yang Anda inginkan. Misalkan seperti ini. Ini menambahkan garis, draw border. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba lengkapi tabel ini dengan teks, ya. Kita lengkapi tabel ini dengan teks. Jadi saya akan coba ketikkan teksnya. Setelah diketikkan teksnya, Anda dapat melakukan pengaturan menggunakan tab format dan tab layout. Nah, kita mulai dengan mengatur area judul ini, area judul kolom. Saya sorot area judul kolom, saya pindahkan ke tab layout. Di tab layout, Anda dapat mengatur alignment, perataan teksnya. Misalnya saja ini rapat kiri, kemudian center, ini rapat kanan, right. Saya pilih center. Ini kalau teksnya mau rapat atas, ini middle, ini rapat bawah. Ya, saya pilih middle. Jadi saya menggunakan alignment-nya center ya di tengah-tengah kiri dan kanan serta middle di tengah-tengah atas dan bawah. Sedangkan agen penjualan saya sorot seluas ini, saya atur teksnya rapat kiri kemudian middle. Ya. Sedangkan data angkanya ini saya sorot, saya tetap pilih middle center ya, middle center. Nah, ini untuk menempatkan teks. Nah, selanjutnya, kalau ternyata jenis hurufnya, ya, fontnya, ukuran fontnya, warna fontnya mau diatur, Anda sama tetap pengaturannya menggunakan tab home. Di tab home Anda dapat pilih jenis hurufnya dari sini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya pilih Arial, kemudian saya pilih misalkan saja bold, ya. Kemudian warnanya saya pilih misalkan saja warna biru tua seperti ini. Jadi pengaturannya sama dengan pengaturan objek teks lainnya pada
slide presentasi. Anda tinggal gunakan tab home. Kita kembali ke tab layout. Nah, sekarang bagaimana kalau tabel tersebut mau Anda ubah lebar dan tingginya? Setiap tabel yang sedang Anda pilih, ini ada batas ya, di rule, di atas ada rule ya. Rule ya yang memberikan tampilan batas antar kolom dan batas antar baris. Nah, rule ini ya kalau tidak tampil Anda pindahkan ke tab view. Di sini pastikan rule-nya dalam keadaan tercentang. Saya ambil contoh, saya bermaksud mengubah ya lebar kolom agen penjualan. Saya simpan di kolom agen penjualan. Kemudian Anda arahkan mouse-nya di sini, ya, arahkan mouse-nya di sini. Kemudian Anda geser. Ya, Anda geser. Anda lihat tuh, rule-nya bergeser. Ini berarti mengubah batas lebar kolom agen penjualan atau kolom pertama. Ya, ini dengan cara menggeser seperti ini. Biar kelihatan saya tampilkan desainnya menggunakan garis saja. Border. Oke, sorry. Saya pilih seluruh tabel. Saya tampilkan ya seperti ini. Jadi ketika Anda arahkan ke sini, ini digunakan untuk mengubah lebar kolom. Kalau Anda bermaksud mengubah tinggi baris, caranya juga sama. Ini mengubah lebar kolom. Oke. Sedangkan kalau Anda bermaksud mengubah tinggi baris, Anda bawa ke bawah sini. Anda mengubah tinggi baris. Ini digunakan untuk mengubah tinggi baris. Seperti ini. Nah, perubahan tinggi baris ataupun lebar kolom bisa juga dilakukan melalui tab layout. Caranya adalah, saya ambil contoh. Saya ingin seluruh agen penjualan dari Buana Komputer, Sahabat Komputer, dan Victory Komputer, tinggi barisnya ingin sama. Paling mudah adalah Anda sorot. Paling mudah adalah Anda sorot ketiga baris tersebut. Baris Buana, baris Sahabat, baris Victory Komputer. Kemudian Anda tentukan lebarnya, tingginya mau berapa dari sini. Ya, Anda ubah lebar dan tingginya berapa dari sini. Ini mengubah 3 baris agen penjualan. Misalkan saya ingin tingginya cukup 2 cm. Ya, ini mengubah beberapa baris secara sekaligus pada tab layout cell size. Sedangkan kalau Anda ingin mengubah lebar kolom, misalkan 2 kolom ini mau saya ubah, saya sorot 2 kolom ini, kemudian Anda ubahnya dari sini. Ya, ini mengubahnya dari sini. Ini mengubah lebar kolom menggunakan fasilitas cell size yang ada di tab layout. Oke. Nah, kalau misalkan saja saya mau menyisipkan agen penjualan baru atau baris baru yang kelewat, simpan di baris yang akan Anda sisipkan. Di area row and column, Anda dapat menggunakan insert. Kalau Anda gunakan insert above, berarti menyisipkan di atasnya, seperti ini. Undo. Kalau Anda gunakan insert below, berarti dia menyisipkan di bawahnya. Sedangkan untuk menghapusnya, Anda gunakan delete, berarti delete row untuk menghapus row atau baris yang sedang Anda pilih. Itu menyisipkan. Yang paling banyak digunakan pada tab layout, saya ulangi lagi, yaitu group row and column yang dipakai untuk menyisipkan baris dan kolom baru, serta menghapus baris dan kolom baru. Kemudian untuk mengatur perataan, teks, apakah mau left, center, right, atau top, middle, bottom, atau juga untuk mengatur tinggi baris maupun lebar kolomnya. Itu tab layout yang paling sering Anda gunakan. Sedangkan kalau Anda bermaksud merotasi teks, misalkan saja saya ambil contoh ini, ya saya mau rotasi, Anda bisa menggunakan text direction seperti ini. Ya, ini mengubah merotasi teks gitu kan, seperti ini. Ya, oke, ini merotasi teks, saya kembalikan ke normal. Itu merotasi teks. Kita kembali ke tab design. Di tab design misalkan saja saya menginginkan area judul ini ya, ini ingin diberi warna yang berbeda, saya ubah warnanya. Saya memberikan pewarnaan biru muda, kemudian saya beri efek gradient supaya terdegradasi seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa Anda save, maka tabel penjualan yang sudah Anda tempatkan pada slide ini sudah cukup tampil rapi, yang nanti kita akan coba gunakan untuk datanya, kita akan gunakan untuk penempatan grafik. Jelas?